Nama aku Veronica Angelika dari Teknologi Pangan B. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak kalian untuk melihat cara pembuatan tape, but in a different way. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat pembuatan tape sambil mikir. Maksudnya sambil mikir itu gimana? You will see. So, kalian pasti udah sering banget kan lihat tape singkong. Tape singkong itu mudah banget ditemuin di pasar, bahkan di warung dekat rumah kalian. Tape singkong itu dibuat dengan mencampurkan singkong dan ragi. Kedengarannya simple banget ya. Dan makanan ini dijual dengan harga yang sangat murah. Meskipun dijual dengan harga yang sangat murah, tetapi ternyata tape memiliki berbagai manfaat. Menurut Asnawi et al. 2013, tape merupakan sumber dari vitamin B1. Tape juga dapat mengurangi kadar racun aflatoksin yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus flavus. Dan tape juga karena dibuat dari ragi tape yang kaya akan berbagai macam mikroba baik, maka dapat berperan sebagai makanan probiotik. Oke, sekarang kita akan menimbang si singkongnya 300 gram terlebih dahulu. Nah, karena singkongnya lebih dari 300 gram, maka di sini aku potong-potong menjadi beberapa bagian supaya pas 300 gram. Oke, udah pas 300 gram. Kemudian aku potong-potong lagi menjadi beberapa bagian supaya nanti menguliti si singkongnya ini lebih gampang. Nah, sekarang singkongnya aku kuliti hingga bersih satu persatu. Nah, karena udah selesai dikuliti, sekarang aku mau bersihin singkongnya satu persatu di dalam panci yang berisi air hingga bersih seperti ini. Yay, singkongnya udah bersih. Sekarang singkongnya bakal kita kukus selama 30 menit. Nah, di sini aku lagi atur stopwatch di HP, pasang timer selama 30 menit. Oke, seperti yang kalian dengar tadi, timernya udah bunyi. Aku matiin kompornya, lalu aku buka penutup pancinya. Nah, di sini singkongnya udah lebih lunak daripada sebelumnya. Aku angkat satu persatu ke dalam wadah supaya nanti bisa dihancurkan setelah itu. Ternyata ada alasan dibalik kenapa singkong setelah dikukus menjadi lebih lunak. Yuk, mari kita cek faktanya. Kalian tahu nggak sih? Sebenarnya, rebusan itu bukan hanya untuk melunakkan si singkong. Tapi fakta menariknya, lunakan juga membuat singkong tersebut mengalami hidrolisis pati. Jadi, pati tersebut akan terpecah menjadi glukosa, bentuk yang lebih sederhana. Nah, di sini aku udah pakai sarung tangan, masker, dan juga pis. Nah, aku pakai ragi NKL ya. Di dalam ragi NKL ada kapang apa aja sih? Yuk kita cek. Nah, tadi seperti yang kalian lihat di video, ragi yang digunakan adalah ragi NKL. Ternyata di dalam ragi NKL ini terkandung tidak hanya satu jenis mikroba, tetapi ada banyak mikroba. Nah, menurut NIN6 2013, di dalam ragi NKL itu terkandung ada kapang amilolitik, di situ ada mukor yang menghasilkan sakarida dan cairan, Rhizopus amylomycetes yang juga sama menghasilkan sakarida dan cairan. Terus ada kamir amilolitik yang ada endomycopsis penghasil sakarida dan bau yang lemah.
Terus ada Camirnonamylolitik, itu ada Saccharomyces, Hansenula, Endomycopis, dan Candida, yang dia itu penghasil bau dan aroma yang khas. Nah, terus ada bakteri asam laktat, dia itu ada Pediococcus yang menghasilkan asam laktat, dan ada bakteri amilolitik, yaitu Bacillus, yang berfungsi sebagai penghasil sakarida. Nah, di sini aku keluarin 1 biji aja dari ragi NKL-nya. Ya, agak susah emang diambilnya. Ini dia, bentuknya bulat berwarna putih gitu ya. Terus aku hancurin aja pakai sendok karena nggak terlalu susah buat dihancurin pakai sendok ya. Sudah menghancurkan ragi, sekarang saatnya kita menghancurkan singkong. Aku ambil 1 aja dulu singkongnya, letakin di piring. Terus aku coba hancurin pakai sendok. Tapi seperti yang kalian lihat, itu susah banget, parah. Akhirnya setelah menghabiskan waktu beberapa saat dengan berusaha payah, aku punya ide buat ngancurin pakai chopper. Ya, tapi harus dipencet-pencet gitu supaya hancurnya nggak sampai benyek. Nah, ini dia hasilnya. Pertanyaannya, kenapa harus dihalusin sih? Dasar buang-buang listrik aja. Kayak gitu ya, Bun. Jadi penghalusan ini berfungsi untuk memperluas permukaan dari si singkongnya. Jadi ketika ditaburi ragi, mikrobanya itu akan menyebar secara merata. Nah, ragi yang udah dihalusin tadi kita ambil, dan ini singkong yang udah dihalusin kita masukin ke dalam wadahnya ragi, dicampurin hingga merata, diaduk-aduk. Sudah tercampur merata, kita ambil wadah yang udah diisi daun pisang sebagai alasnya. Kita masukin si singkong yang udah ditaburi ragi tape. Terus kita rata-ratain deh. Ini daun pisangnya aku kasih panas dari si lilin karena tadi aku letakin di meja agak sembarangan. Terus aku jadiin sebagai penutup si tape. Aku tutup rapat dengan penutup wadahnya seperti ini. Nah, singkong yang udah aku tabur dari tape aku simpan dalam lemari. Ternyata selama penyimpanan terjadi proses fermentasi loh. Gimana sih prosesnya? Yuk kita simak. Nah, ketika tape tersebut disimpan, akan terjadi proses fermentasi yang menggunakan enzim bakteri yang sangat panjang prosesnya. Karena aku males banget ngejelasinnya, kalian bisa lihat sendiri deh gambarnya, udah aku pampangin. Nah, tapi yang paling menarik di situ adalah enzim zimase. Nah, enzim zimase ini ternyata adalah enzim alami yang dihasilkan oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae yang berfungsi untuk merombak si gula menjadi alkohol. Jadi itu udah ada secara alami di dalam bakteri cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae. Sudah 3 hari, sekarang aku akan buka wadahnya. Yang di dalamnya ada tape yang udah aku simpan selama 3 hari. Ini dia warnanya agak kekuningan. Nah, ini aku mau nunjukin teksturnya. Yap, lunak, lembek, seperti tape pada umumnya. Baunya sangat alkohol. Yap, sekarang aku coba. Rasanya sangat alkohol dan ada manis-manisnya. Selanjutnya kita akan bahas organoleptiknya. Selesai, video pembuatan tapenya sudah selesai. Sekarang kita akan membahas kenapa organotape itu kayak begitu. Nah, tadi kan udah lihat tuh yang reaksi fermentasi alkohol. Jadi nanti hasil akhirnya itu kan alkohol.
Nah, alkohol itulah yang nanti memberikan rasa dan bau yang khas. Nah, timbulnya rasa manis pada tape, fun facts-nya itu disebabkan oleh daun pisang. Nah, kenapa daun pisang tersebut bisa menyebabkan si tape jadi manis? Apa hubungannya? Apakah daun pisang mengandung gula? Bukan begitu. Nah, jadi si daun pisang ini kan membungkus si tape. Nah, karena dia membungkus tape, jadinya terjadi fermentasi anaerobik. Nah, ketika terjadi fermentasi anaerobik, si mikroba-mikroba tersebut kerjanya tuh kurang sempurna, jadi gula-gulanya juga tidak terpecah secara sempurna, sehingga masih ada rasa manis-manisnya dibandingkan tape yang tidak dibungkus dengan daun pisang. Kalian yang suka makan tape, pasti sukanya tape yang teksturnya lunak kan? Nah, tape yang teksturnya lunak itu disebabkan karena terjadinya degradasi pati atau perombakan pati menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu gula. Warna yang agak kekuningan disebabkan oleh reaksi Maillard yang membuat warnanya menjadi lebih gelap. Faktor yang mempengaruhi dari organoleptik tape itu terdiri dari kondisi lingkungan, terus ada kontaminasi mikroba, dan juga ada jumlah ragi yang ditambahkan. Kondisi lingkungan itu kan terdiri dari kelembapan dan suhu. Nah, kelembapan dan suhu yang optimal maka juga akan membuat pertumbuhan dari mikroba-mikroba di ragi tape menjadi optimal, sehingga tape yang dihasilkan juga optimal. Ketika membuat tape, kita harus memastikan tangan kita bersih, di sekitar tape bersih, wadah yang digunakan bersih. Itu kenapa? Supaya menghindari terjadinya kontaminasi oleh mikroba lain, sehingga dapat menghambat kerja dari mikroba yang terdapat pada ragi tape. Akhirnya ragi tape yang kita hasilkan rasanya tidak sesuai, atau mungkin organoleptiknya yang lain juga tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang terakhir adalah jumlah ragi tape. Terus aku lupa satu lagi, ternyata adalah lama fermentasinya. Jadi jumlah ragi tape itu mempengaruhi dari teksturnya. Lama penyimpanan juga, semakin lama penyimpanan dan semakin banyak ragi tape yang ditambahkan, maka tekstur dari tape akan semakin lembek dan bahkan bisa berair. Yap, videonya udah selesai. Gimana? Semakin tercerahkan?